Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai pengajuan kembali pra-peradilan kasus Senturi oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, kita akan membahasnya bersama dengan Boyamin Saiman, koordinator dari MAKI. Mas Boyamin, selamat pagi. Pagi kan. Dan kami juga sudah menghubungi Didi Irawadi, Wasekjen Partai Demokrat yang hingga sampai saat ini belum berhasil. Kami akan terus mencoba untuk menghubungi untuk lebih mendapatkan gambaran lebih lengkap mengenai kasus ini. Saya ke Mas Boyamin dulu. Mas Boyamin, ini adalah pra-peradilan yang ke-7 ya, paling tidak diajukan oleh MAKI. Ini kali ini apa yang kemudian dituju oleh pra-peradilan dari MAKI sendiri untuk menjadi tujuan dari pra-peradilan ini, Mas Boyamin? Karena pagi-pagi kan, jadi bolehlah lebih sedikit gitu kan. Karena ini terpendam gitu. Jadi rasanya KPK itu menyengsarakan saya, tega sama saya gitu, sampai harus pra-peradilan 7 kali kan gitu. Padahal ini kan tugasnya KPK gitu kan. Sementara bahasa saya gitu kan, sementara MAKI ini kan hanya LSM yang saya bentuk dapatnya subsidi silang dari kantor lawyer saya saja, tidak pernah punya anggaran dari manapun kan gitu. Saya juga tidak nangani kasus korupsi, juga tidak apalagi memeras orang gitu kan. Tapi begitu teganya KPK membiarkan saya sampai pra-peradilan 7 kali. Yang ke-6 kan sudah dikabulkan tapi kemudian tidak tindak lanjut. Nah, makanya itu kan, itu pun masih tidak dilakukan. Jadi ini baru sekali ini saya terpaksa curhat itu lebih sedikit itu kan. Baik, Mas Boyamin. Yang ke-7 apa yang kemudian dicari sekarang? Yang dicari tetap sebenarnya ini mendorong, memaksa gitu KPK untuk menetapkan tersangka Budiono dan kawan-kawan. Tapi saya kalau mengajukan gugatan yang seperti itu, berarti kan nanti kalau ditolak malah seperti menghapus putusan pra-peradilan sebelumnya yang ke-6. Maka saya dengan format memerintah pada hakim untuk memerintahkan yang item kedua, yaitu menyerahkan polisi sama jaksa. Jadi ini seperti gugatan ya. Jadi tidak hanya KPK tapi kemudian polisi jaksa juga. Iya, karena Barreskrim setahu saya itu sangat siap untuk menerima kasus ini gitu. Karena kasus yang sudah mateng kok, sudah ada putusan Budi Mulya, sudah ada audit perhitungan kerugian negara. Itu kalau istilah polisi itu kan dengan audit perhitungan kerugian negara, polisi menyatakan itu sudah 5 alat bukti terpenuhi pasal 184 KUHP itu. Ada saksi, ada dokumen, ada ahli, ada petunjuk, dan kemudian kalau keterangan tersangka atau terdakwa, dan ke-6 bukti elektronik, yaitu rekaman-rekaman waktu pertemuan-pertemuan itu. Mas Boyamin sudah nggak percaya lagi dengan proses yang berjalan di KPK? Ya terpaksa begitu, karena sudah kurang apa lagi, putusan Budi Mulya mereka yang nyusun-nyusun sendiri dakwaannya, sudah diiyakan hakim sampai Mahkamah Agung. Sudah ada putusan pra-peradilan yang memerintahkan mereka, kan biasanya KPK itu takut kalau digugat pra-peradilan kalah. Nah kalau ini sudah saya gugat pra-peradilan dan mereka kalah dalam rangka untuk posisi korban. Jadi artinya sudah tidak ada ketakutan lagi, karena kalau ada tersangka baru menggugat pra-peradilan, maka disodorkanlah putusan saya itu. Maka sudah mentah, tidak mungkin lagi KPK ini kalah. Jadi sebenarnya sih seperti istilah saya, orang hamil mendapat tendangan penalti tapi kipernya itu sakit muntaber gitu loh. Jadi udah tidak bisa apa-apa lagi juga gitu. Baik, tapi proses pemeriksaan saksi-saksi baru juga berjalan lambat. Lamban, buktinya sampai detik ini setahu saya, karena saya komunikasi intens dengan keluarganya Budi Mulya, sampai sekarang belum diperiksa. Artinya kalau memang mau melakukan level penyelidikan aja, pasti nomor 1 itu Budi Mulya pasti dimintai keterangan. Sampai sekarang itu dipanggil aja belum, didatangi ke Lapas Sukamiskin juga belum. Dan saksi-saksi yang lain yang masih bebas, yang sebenarnya sudah disebut di audit BPK itu juga belum pernah diperiksa. Nah itu kan padahal sejak April dulu katanya sudah melakukan pendalaman, penyidik dan penuntutnya sudah dipanggil KPK, sudah gelar perkara katanya begitu. Tapi sampai 6 bulan masa tidak ada manggil 1 orang pun kalau niatnya memang itulah. Makanya saya gugat, nanti ini sudah dapat kabar kemarin sidang pertama tanggal 5 Oktober. Maka seperti apa KPK itu nanti akan menjawabnya gugatan saya gitu. Kalau masih seperti yang disampaikan selama ini ya betul-betul betapa belepotannya KPK dalam urusan ini. Kalau pengalaman dulu misalnya mobil pemadam kebakaran itu kan merangkak dari bupati, gubernur sampai menteri dalam negeri. Itu kan, dan itu bisa punya pengalaman itu. Yang kemudian sekarang misalnya yang beberapa case itu dikembangkan seperti Jambi kan itu kan, merangkak mulai dari bawah sampai gubernur gitu kan. Juga Malang juga akhirnya 41 dewan. Artinya punya kemampuan, dan itu pun bahasanya gitu belum ada putusan inkrah, dan juga perhitungan kerugian negara belum tercuri oleh saya gitu kan. Nah ini sudah tercuri saya, artinya audit ini yang saya punya ini, perhitungan kerugian negara ini, saya kemarin ke sana itu dalam rangka memberitahu, saya juga punya loh, jadi kamu tidak bisa macam-macam lagi. Jadi kemarin kalau makanya habis itu kan tidak pernah ada statement apapun mereka gitu kan, karena apapun mereka yang punya saya sudah punya. Baik, sekarang kejanggalan baru yang kemudian ditemui oleh Mas Boyamin yang kemudian belum terungkap begitu secara lengkap begitu ya, sehingga kemudian Anda harus mengajukan pra-peradilan yang ke-7, itu apa? Dalam sistem
istilahnya Watergate itu kan skandal, menutupi skandal. Ya. Kan menyadap telepon lawan itu kan sebenarnya ya biasa-biasa saja. Tapi ketika mau ditutup-tutupi kan akhirnya yang menjadikan Presiden Nixon kan mengundurkan diri. Nah, ini justru saya melihatnya ada skandal gitu dalam tanda kutip itu menutupi skandal Bank Senturi. Nah, itu yang justru kemudian rangkaiannya itu dimulai ketika berusaha Bank Mutiara yang sudah dengan 6,7 plus FPJP 689 miliar, itu kemudian Bank Mutiara itu perjalanannya 5 tahun kemudian ternyata masih merugikan, aslinya masih merugi gitu, merugi sehingga ditambah lagi 1,3. Ini langkah pertama yang menurut saya tidak benar. Sudah diselamatkan dengan 6,7 masih ternyata sakit lagi. Nah, ini nampaknya ditutupi dengan 1,3 oleh LPS. Nah, kemudian proses berikutnya ada upaya crash program menjual cepat-cepat supaya harus laku sebelum tahun 2014. Nah, itu kemudian berusaha dijual waktu itu bahkan mau dialihkan ke BRI segala macam. Nah, itu nampak kemudian kalau memang ini bank ini sudah dimiliki negara, jadikan BUMN dong. Malah begitu kan, bangga kan, harusnya kan kalau ini memang gembar-gembornya 6,7 itu menjadi sehat, ya dimiliki aja oleh negara, dimiliki aja oleh LPS, tidak usah dijual. Tapi karena kemudian malah? Kalau dijual minimal sebenarnya harusnya logikanya ya 6,7 tambah 600 miliar. Nah, ini nampaknya kemudian dipaksa dijual dengan konon katanya 4,4 triliun. Tapi itu pun tidak pernah terbuka, benarkah Cetras itu membeli Bank Mutiara 4,4. Karena informasi yang saya terima ada dugaan yang diterima hanya 2, sekian. Nah, inilah kemudian harusnya gara-gara Senturi ini tidak pernah dituntaskan oleh KPK, proses bailout-nya dan FPJP-nya, maka kemudian ada nampak kemudian upaya-upaya untuk menutupi dan kemudian menutupi lagi. Nah, inilah yang kemudian apakah kemudian saya harus boleh menuduh KPK sekarang juga ikut bermain, ikut terlibat dalam menutupi skandal. Nah, baik. Gitu. Mas Boyamin, kalau misalnya dalam pra-peradilan sebelumnya ini kan paling tidak menuntut Budiono dan juga pejabat terkait begitu, ada 10 nama begitu yang kemudian diduga terlibat. Nah, kalau dalam pra-peradilan yang ke-7 ini siapa yang kemudian menurut Anda? Ya masih sama sebenarnya kalau bicara fokus, karena ini kan fokusnya FPJP dan bailout. Hanya sebenarnya gara-gara inilah yang kemudian menjadi liar, malah jadi politis, jadi seperti sekarang seakan-akan dibongkar oleh asing, kemudian meskipun dicabut lagi, itu misalnya dalam posisi itu. Tapi apapun justru inilah yang kemudian saya ingin mengajak KPK, memaksa KPK ini kembali ke rel aja, tuntaskan bailout dulu. Itu loh. Sehingga bailout ini kemudian kalau tuntas itu menjadikan tidak ada skandal-skandal baru. Ini kalau tidak dituntaskan bisa saja nanti akan ada Bank Senturi kedua, ketiga, keempat dan nilainya lebih besar. Artinya bisa memberikan kesempatan pada pemerintah siapapun kemudian yang akan bisa berskandal lagi yang lebih besar karena nyatanya BLBI aman, Senturi aman, kan itu kan hanya makan korban kecil-kecil. Nanti khawatirnya seperti itu. Nah, inilah harus dituntaskan dalam pengertian kalau ini dituntaskan nanti bisa jadi KPK mengembangkan pada ekornya penjualan Bank Mutiara kepada Cetras tadi. Apakah kemudian memang harga yang dibentuk itu murah atau mahal? Dugaan saya murah misalnya gitu karena tertutup. Kedua, apakah uang yang diterima sesungguhnya itu adalah sesuai real 4,4 triliun tadi? Nah, ini kalau informasinya dugaan-dugaan itu hanya diterima 2, sekian, berarti ada nilai kerugian negara 4,4 dikurangi 2,2 misalnya. Masih ada 2,2 triliun. Jadi kerugian 6,7 triliun itu kemudian ditambah lagi 1,3 triliun, ditambah lagi 2,2 kan gitu kan. Jadi inilah kemudian KPK harusnya mengembangkan ini segera juga ke ekornya. Jadi entry point gugatan saya memang harusnya menjadikan KPK vitamin untuk selain menuntaskan bailout dan FPJP kemudian ke ekornya tadi. Dugaan aktor yang berada di belakang siapa, Mas Boyamin? Kalau mengenai penjualan iya, saya tidak akan pernah bisa menuduh itu kan. Jadi artinya pada posisi kalau rangkaian seperti ini kan bisa jadi banyak yang bermain. Dan kalau kita melihat Weston yang gugat Cetras di Mauritius itu kelihatan di situ saya istilahnya pecah kongsi. Akibat pecah kongsi menjadi seperti terbuka ada permainan saat itu. Saya mengibaratkan nih pasar turi Surabaya. Itu justru akhirnya kelihatan ternyata pecah kongsi, ada yang saling gugat, ternyata dulu proses permainan itu dugaan-dugaan permainan itu ada kan dan kemudian menjadikan pasar turi berlarut-larut seperti itu. Nah, ini nampaknya juga begitu bahwa dulu ada konsorsium atau model gabungan-gabungan untuk membeli Bank Mutiara
perkara karena promosinya ini ada ini misalnya. Terus kemudian nampaknya kemudian ada J-Trust masuk nyelonong sendiri, Weston yang kemudian tidak terima, kemudian gugat. Nah, ini kita sebenarnya kalau sepersekongkolan begitu nampaknya suatu saat nanti pasti ada pecah kongsi dan kita sebenarnya KPK tidak akan sulit-sulit lagi dari proses pecah kongsi ini bisa dipanggil dua-duanya. Proses peradilan sudah diajukan ya.